Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Zakaria dari STIE Paripurna semester 6, ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai. Kita awali dari perusahaan sebagai sistem terintegrasi. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unit-unit yang saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perusahaan merupakan suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa. Untuk mencapai tertentu antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun tanggung jawab sosial. Adapun fungsi perusahaan yaitu ada dua, fungsi operasi dan fungsi manajemen. Kita mulai dari fungsi operasi yaitu pembelian dan produksi, pemasaran keuangan, personalia, fungsi operasi utama perusahaan akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi komunikasi, pelayanan umum, dan fungsi operasi penunjang. Sedangkan yang fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Bila keduanya dapat berjalan dengan baik, perusahaan akan menjalankan operasi dengan lancar, terkoordinasi, terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan. Ciri-ciri khas perusahaan ada operatif, koordinatif, reguler, dinamis, formal, lokasi, dan pelayanan bersyarat. Integrasi data dan basis data. Basis data adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Penggunaan sistem informasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. Dengan semakin banyaknya persaingan tersebut, perusahaan berpikir keras dan menjalankan proses bisnisnya untuk itu digunakan suatu sistem database untuk pengolahan data. Penggunaan database dalam perusahaan merupakan salah satu hal yang sangat wajib dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Database yaitu merupakan suatu kumpulan data yang saling terhubung dan dapat diakses dengan mudah dengan adanya database manajemen sistem atau DBMS. Perusahaan dapat dengan mudah mengakses dan menyimpan data informasi. Berikut beberapa keuntungan dalam menggunakan database. 1. Mengurangi redundansi data yang sama pada beberapa aplikasi dan cukup disimpan sekali saja. Integrity data akan disimpan secara akurat, menghindari inkonsisten karena redundansi berkurang, maka update data akan jadi lebih efisien. Penggunaan data bersama, data yang sama akan dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Menyangkut keseragaman dalam penyajian data, menyeimbangkan suatu kebutuhan, dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misalnya antara update dengan retrieval. Kita ke yang C, permodelan sistem terintegrasi dan pembagian tugas sistem. Model sistem ada vertical integration, ada star integration atau spaghetti integration, ada horizontal integration. Kita mulai dari vertical integration, proses pengintegrasian sub-sub sistem dalam menghubungkan sub-sub sistem yang sudah ada tersebut supaya bisa berinteraksi dengan sistem perusahaan, dengan sistem terpusat dengan tetap berpijak pada arsitektur subsistem yang lama.
Metode tersebut memiliki keuntungan yaitu dapat dilakukan dengan cepat dan hanya melibatkan beberapa entitas development yang terkait dalam proses pembuatan sistem lama. Star integration atau spaghetti integration, proses mengintegrasikan suatu sistem dengan cara menghubungkan suatu subsistem ke semua subsistem lainnya. Sebuah fungsi sistem yang diimplementasikan dalam sebuah subsistem akan disebar ke semua subsistem lain yang dependen terhadap fungsi bisnis tersebut supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, horizontal integration atau enterprise service bus, metode yang mengintegrasikan suatu sistem dengan cara membuat suatu layer khusus yang berfungsi sebagai interpreter di mana semua subsistem yang sudah ada akan berkomunikasi ke layar tersebut. Model ini lebih menawarkan fleksibilitas dan juga menghemat biaya integritas. Karena yang perlu difokuskan dalam implementasi proses pengintegrasian hanya layer interpreter tersebut. Adapun metode enterprise service bus atau ESB ini memiliki banyak sekali kelebihan jika diadopsi dalam merancang arsitektur sistem terintegrasi, antara lain lebih cepat dalam melakukan penyesuaian dalam sistem yang telah ada sebelumnya, meningkatkan fleksibilitas, mudah untuk diperbarui, mengikuti perubahan keperluan sistem, membuat standar sistem hingga dapat diaplikasikan di subsistem manapun. Porsi pekerjaan software development akan lebih banyak dikonfigurasi daripada menulis kode untuk integrasi. Dapat diterapkan mulai ruang lingkup yang kecil hingga di level enterprise. Namun, metode ESB ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain pembuatan standar sistem dalam enterprise message model banyak terkuat di aspek analisis dan manajerial. Biaya analisis benar-benar tinggi karena perlu berkolaborasi dengan analisis yang bertanggung jawab terhadap arsitektur dan desain sistem-sistem yang telah ada. Yang kedua, secara khusus memerlukan perangkat keras hardware yang spesifik, seperti misalnya business logic, server yang independen dan tidak integral dengan salah satu atau sebagian dari subsistem yang telah ada. Yang ketiga, perlu tambahan tenaga SDM berupa middleware analisis yang akan mengkonfigurasi, merawat, dan mengoperasikan layar enterprise service bus. Karena biasanya ESB mempergunakan XML sebagai bahasa komunikasi antara sistem, tentu akan memerlukan research dan komputasi berlebih untuk melakukan pricing dalam komunikasi data. Yang kelima, memerlukan effort yang cukup tinggi dalam mengimplementasikan ESB karena cukup banyak layer tingkatan aplikasi yang harus ditangani, tidak hanya aplikasi interface dari subsistem saja, melainkan juga layer interpret map yang juga memiliki karakteristik sebagai aplikasi juga. Yang keempat, ini ada arsitektur sistem informasi perusahaan. Arsitektur sistem perusahaan atau enterprise system atau disebut biasanya ESA adalah keseluruhan arsitektur dalam
TI, suatu organisasi atau perusahaan arsitektur, ini adalah bagian penting dalam pengolahan dan pengembangan sistem IT atau TI. Dan oleh karena itu, operasi bisnis sebuah organisasi ini terdiri dari arsitektur sistem individual dan hubungan mereka dalam perspektif organisasi. Arsitektur sistem perusahaan atau organisasi tidak boleh menjadi ilustrasi monolitik mengenai struktur sistem TI-nya. Sebagai gantinya, ia harus diorganisir untuk mencerminkan struktur organisasi dinamis dan statis guna membantu setiap aspek tugas bisnis sebuah organisasi. Keuntungan menggunakan arsitektur sistem perusahaan yang lebih efisien meliputi analisis arsitektur, membantu dalam melakukan analisis sistem pada tingkat arsitektural, itu membantu menunjang proses perancangan sistem, pemahaman bisnis atau sistem, menawarkan landasan konkret untuk memahami secara efektif operasi bisnis suatu perusahaan yang menghasilkan manajemen bisnis yang lebih baik. Perencanaan bisnis atau sistem menawarkan alat yang berguna untuk merancang berbagai aktivitas bisnis, mulai dari arahan strategis sampai perangkat tambahan lokal. Restrukturisasi dan integrasi sistem membantu melakukan restrukturisasi dan integrasi sistem jika terjadi perubahan dalam operasi bisnis yang terjadi di organisasi, misalnya pada saat manajer dan diversifikasi. Evolusi sistem menawarkan alasan yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil transformasi utama dalam sebuah organisasi, seperti dengan mengganti sistem lama dengan sistem yang baru, menawarkan sistem baru, dan dekomisionis sistem uang. Kantor virtual atau virtual office. Pengertian kantor virtual office merupakan sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyaksikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional ataupun pribadi, tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Kantor virtual yaitu sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Tujuannya kantor virtual akan timbul sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya atau cost reduction, yang salah satunya adalah pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Sebuah kantor virtual juga dapat memberikan penghematan yang signifikan dan fleksibilitas dibandingkan dengan menyewa ruang kantor tradisional. Kantor virtual adalah implementasi dari upaya otomasi perkantoran atau office automation yang bertujuan membantu pemilik atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Terus, infrastruktur mewujudkan suatu kantor virtual berarti juga mempersiapkan infrastruktur otomasi perkantoran, melakukan definisi uang atau redefine proses kerja kantor, serta mempersiapkan kondisi karyawan untuk bekerja melalui konsep kantor virtual. Definisi uang dari proses kerja dan persiapan kondisi karyawan tertentu akan melibatkan proses manajemen yang cukup kompleks. Terlebih lagi perusahaan yang selama ini beroperasi dengan cara tradisional. Infrastruktur otomatis perkantoran dapat disusun atas 3 jenis aplikasi tersebut. Yang pertama, aplikasi perkantoran, yaitu meliputi pengolahan kata, pengolahan tabel, pengolahan slide presentasi. Yang kedua, aplikasi komunikasi, yaitu termasuk email, messaging, voicemail, telepon, fax, address book, dan lain-lain.
aplikasi kolaborasi yang ketiga, yaitu yang berisi aplikasi manajemen proyek, kalender elektronik, forum diskusi, aplikasi konferensi, dan lain-lain. Yang keempat, perkembangan. Aplikasi komersial pertama dari kantor virtual itu terjadi pada tahun 1945 ketika Ralph Giorgiori mendirikan Virtual Office Inc. di Boulder, Colorado. Perusahaan tersebut diperluas di seluruh Amerika Utara dan sekarang dikenal sebagai Intelligent Office. Kantor virtual sekarang ini bukan hanya bermanfaat sebagai ruang kerja saja di dunia maya, tetapi juga merupakan aplikasi lengkap termasuk komunikasi profesional. Konsep dari kantor bersama ini pun sesuai dengan program Kemenkop Bidik 49, Kampung Digital di 2017 secara informal bisa menjadi tempat berkumpul para blogger, pekerja IT, serta inkubator bisnis UKM. Yang kelima, layanan kantor virtual. Layanan komunikasi kantor virtual antara lain resepsionis jarak jauh, asisten virtual, layanan jawab atau call center. Yang keempat, kontak suara, yaitu teknologi yang menyimpan pesan suara elektronik. Yang kelima, gedung kantor virtual. Adapun layanan ruang kantor virtual, alamat profesional, sebuah bangunan yang bergengsi untuk digunakan sebagai alamat bisnis. Alamat surat, alamat profesional dapat juga digunakan untuk menerima mengirim surat tanpa konotasi dari sebuah PO Box. Domisili gedung untuk tujuan mendirikan perusahaan. Resepsionis, tenaga resepsionis sebagai wakil dalam menerima dan mendatangi paket atau dokumen. Bisnis meeting space, penggunaan ruang pertemuan yang harus sesuai dengan permintaan atau per jam atau mingguan untuk melakukan pertemuan untuk rapat. Sebuah kantor layanan yang lengkap virtual akan menyediakan internet, broadband, fax, fotokopi, printer, fitur telepon tingkat lanjut, conference call, video conferencing, lobby atau ruangan tunggu dan dapur. Live resepsionis virtual, sebuah layanan menjawab virtual, yaitu sebuah sistem otomatis dengan resepsionis virtual hidup. Jenis layanan ini dapat dinikmati tanpa membeli peralatan mahal. Cukup sampai situ presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila terjadi ketidaksengajaan dalam penyebutan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.